Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Aleichem. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh berita perusakan tembok Baluwerti, benteng Kraton Kartosuro yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kerajaan Mataram Islam. Pembeli lahan yang menjebol tembok itu beralasan dia ingin agar bahan-bahan bangunan bisa masuk karena dia sedang membangun bisnis kos-kosan di tempat itu. Sungguh aneh bagaimana penjual lahan itu mendapatkan sertifikat dari tanah yang sesungguhnya termasuk cagar budaya. Ini merupakan sebuah peringatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mencintai sejarah dan bersama-sama menjaga peninggalan adiluhung bangsa. Sungguh sangat ironis apabila RT setempat menyetujui pembongkaran tembok itu karena beralasan bahwa biaya pemeliharaannya cukup mahal. Nah, saudara-saudara teringat dengan Kartosuro. Mungkin bagi kita, khususnya dalam kebudayaan Jawa, itu mengingat tembang yang sangat populer di masyarakat Jawa. Alun-alun Kartosuro, Gajah Meto, Cinancang wit sidogori, patine cineker ayam. Tembang ini ditulis dalam bentuk dandang gulung, dan itu sesungguhnya tidak diketahui sumber atau asal-usul dari tembang itu tercatat di dalam serat apa. Tapi yang jelas tembang ini sangat terkenal. Dan kalau kita melihat sejarah kesusastraan Jawa, ketika mulai Keraton Surakarta Hadiningrat menyadari bahwa perjuangan melawan Belanda itu selalu gagal, hiruk pikuk politik yang banyak menyita perhatian kerajaan dan juga korbannya rakyat banyak, itu perlu dievaluasi model perjuangannya dalam rangka munculnya penggiatan sastra keraton. Itulah kemungkinan tembang rakyat semut ireng anak-anak sapi itu merupakan rekaman traumatis tentang konflik panjang sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Secara lebih lengkap mungkin ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita dan bisa diinterpretasi menurut konteksnya. Tembangnya secara lengkap kira-kira seperti ini. Semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng itu adalah melambangkan kerja keras dari bawah. Dan itu tentu merupakan awal dari dinasti Mataram yang melahirkan anak-anak sapi. Artinya generasi penerus yang hanya mengunyam, memakan, atau menikmati hasil dari perjuangan para leluhur. Kebo bungkang nyabrang kali Bengawan, kul keong terak sumute. Selanjutnya kita diajak untuk merenungkan bahwa Mataram yang pertama berdiri tentu di bawah perjuangan pendiri dinasti Mataram, yaitu Panembahan Senopati yang begitu gigih. Itu telah melahirkan anak-anak yang sekedar bisa menikmati, tetapi tidak bisa melanjutkan kebesaran Mataram.
Kita diajak untuk belajar dari sejarah bahwa Mataram yang didirikan oleh para founding fathers yang sangat gigih dan bekerja keras demi kejayaan negara, tetapi telah melahirkan generasi penerus yang hanya bisa menikmati keberhasilan tetapi tanpa bisa melanjutkan perjuangan, bahkan mempertahankan kejayaan negara. Itulah sebabnya maka Kebo Bongkang nyabrang Kali Bengawan, artinya simbol dari orang-orang kuat yang menyeberang Kali Bengawan, menyeberang Sungai Bengawan, karena dia berada dalam posisi sebagai pengingat, posisi sebagai pengoreksi, tetapi akhirnya dia berada di pihak lawan karena melawan kezaliman dari para penerus kerajaan Mataram yang agung itu. Dan Kul Keong Trak Sumute, rakyat sebenarnya tahu apa yang terjadi di depan mata mereka. Rakyat diibaratkan dengan Kul Keong yang sumutnya itu dipasang untuk melihat keadaan di depannya, apa yang terjadi di depan matanya. Karena itu ini merupakan sebuah sindiran yang sangat keras terhadap perjalanan kerajaan Mataram. Kul Keong Trak Sumute, timun wuku gotong wolu. Rakyat kecil melihat apa yang terjadi. Timun wuku gotong wolu, artinya itu adalah Mataram yang dahulunya kecil, Mataram yang dahulunya tidak pernah dihitung, Mataram yang hanya bagian dari kerajaan Pajang di bawah Sultan Hadiwijoyo, tetapi akhirnya bisa menunjukkan prestasi besarnya karena kerja keras yang melibatkan 8 orang pendiri kerajaan Mataram, atau 8 orang yang berjasa di dalam menghadirkan, mewujudkan kejayaan Mataram. Siapakah mereka? Di sana ada Ki Ageng Pemanahan, ada Ki Juru Martani, ada Ki Panjawi, ada Ki Juru Kiting, ada Buyut Wirosobo, ada Dipati Batang, dan juga ada Pangeran Madipandan, dan satu lagi Tumenggung Mayang. 8 orang ini yang disebut gotong wolu. Jadi 8 orang yang membantu kejayaan atau tercapainya kejayaan Mataram. Nah, saudara-saudara, lalu diteruskan terjadi ontran-ontran, terjadi kegaduhan, terjadi pemberontakan, bahkan yang nyaris itu menghancurkan kerajaan Mataram. Sampai nanti muncul apa yang dikatakan Surabaya geger kepati. Tapi sebelum kita melanjutkan apa maknanya Surabaya geger kepati, gegere wong ngoyak macan den wadai bumbung, kita perlu melihat bagaimana sastra di zaman itu, baik itu pada masa misalnya Pakubuwono keempat sampai nanti pada zamannya Ronggo Warsito, ada serat lambang projo. Di sana itu setiap Raja Mataram itu diberikan sebuah sandi atau lambang projo. Misalnya Panembahan Senopati yang agung itu diumpamakan Suro Kalpo Semune Lintang Sinipat, artinya cincin yang kuat seperti bintang suram karena cahaya matahari. Artinya apa? Panembahan Senopati sebagai pendiri kerajaan Mataram itu memiliki kekuasaan kerajaan yang sangat kuat. Maka diibaratkan Suro Kalpo, cincin yang kuat. Semune sepertinya lintang sinipat, cahaya yang dia miliki itu sesungguhnya berasal dari Tuhan sendiri.
Karena itu diibaratkan seperti bintang suram karena kekuatan cahaya matahari. Kemudian yang terkenal lagi, Mataram di bawah pemerintahan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang gagah berani melawan Belanda. Itu diibaratkan dengan kembang sempol semune lebih keketu. Jadi seperti atau laksana kembang tunjung yang indah, tetapi seperti seorang tokoh agama yang memakai kopiah. Artinya Sultan Agung itu terkenal sebagai seorang Ratu Pinandito, raja yang selalu mengagungkan Tuhan dan agama. Tetapi setelah masa Amangkurat I, itu lambang projonya menjadi negatif, yaitu kalpiko sru semune kenoko putung, seperti cincin yang sempit yang tidak lain ibarat kuku yang putus. Dan di awal pemerintahan Amangkurat inilah terjadi ancaman luar biasa terhadap disintegrasi Mataram. Raja ini tidak mampu untuk mempertahankan kebesaran dari Sultan Agung. Terbukti pada masa dia itu antara umaroh dan ulama itu tidak terjalin baik hubungannya, sehingga menurut kesaksian dari saksi mata seorang petugas VOC yang sedang berdinas di Mataram namanya Van Guns menyaksikan sendiri bagaimana di bawah pemerintahan Mangkurat I ini terjadi genosida. Sekitar 5.000 sampai 6.000 ulama tembayat di lapangan Pleret, yang itu hanya dengan satu dentaman meriam sapu jagat, maka sekitar 6.000 orang itu kemudian banjir darah dan mati. Kemudian selain haus kekuasaan dan dia akan tega menghabisi siapa saja yang melawan kekuasaannya, maka putranya yang nantinya bergelar Amangkurat II itu juga negatif lambang projonya, sehingga digambarkan layon keli semune satrio brangti. Jadi artinya seperti mayat yang keli, yang hanyut, karena dia ibarat seorang kesatria yang jatuh cinta. Layon keli semune satrio brangti, artinya mayat yang hanyut tampaknya seperti kesatria yang jatuh cinta. Ini berkaitan dengan apa? Sifat dari Mangkurat II yang labil ketika dia menyukai wanita simpanan bapaknya yang bernama Roro Oji. Ini sejak kecil disimpan oleh Amangkurat I, tetapi karena jatuh cinta dan kemudian secara diam-diam dia ingin menjadikan Roro Oji sebagai istrinya, dan pengasuhnya yang dititipi oleh ayahnya itu merasa bahwa ini adalah tanda positif karena sang putra raja berkenan kepada putri cantik yang dititipkan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi, marahlah Amangkurat I dan akhirnya Amangkurat dia disuruh memilih apakah dia akan tetap menjadi putra mahkota, penerus kerajaan, ataukah dia membunuh Roro Oji. Dan dia akhirnya memilih yang kedua, dan itu menunjukkan bahwa haus kekuasaan itu melebihi daripada cintanya sendiri, yang mungkin itu adalah cinta pertamanya. Melalui gambaran dari 4 raja Mataram ini kita bisa mengetahui nafas dan pesan penting daripada tembang rakyat ini. Makanya pada masa itu terjadilah pemberontakan. Salah satu dari apa yang dilambangkan dengan Kebu Bungkang Nyabrang Kali Bengawan itu adalah Panembahan Kajoran atau Panembahan Romo dan juga Trunojoyo. Kenapa? Karena
seorang putra mahkota yang pernah dipecat oleh bapaknya ini, yang namanya nantinya adalah Mangkurat II itu, kemudian dia sesambat, dia mengeluh kepada Panembahan Romo yang dianggap senior, karena yang pertama dia termasuk trah dari Sunan Tembayat yang sangat dihitung di dalam konstelasi politik kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Lalu Panembahan Romo mengatakan, saya sudah tua, kalau saya tidak berbuat, wahai Romo, wahai Bapak, Mataram apa jadinya? Tolonglah kerajaan Mataram ini. Lalu Panembahan Romo yang merasa sudah tua mengusulkan Trunojoyo untuk bersama-sama berjuang melawan Mataram yang di bawah kedoliman dari ayahnya, yaitu Amangkurat I. Terjadilah apa yang disebut perang Trunojoyo. Tetapi ketika perang itu ada tanda-tanda bahwa akan menang, maka dia berpikir, pastilah Trunojoyo nanti akan menjadi raja. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Dan ketika kemudian Keraton Pleret itu benar-benar digempur oleh Trunojoyo dan Panembahan Romo, maka Amangkurat I itu melarikan diri dan akhirnya wafat di Tegalwangi. Dan inilah yang menjadi konflik selanjutnya antara kedua putra raja. Yang pertama adalah Pangeran Puger dan yang kedua adalah dia yang menjadi Amangkurat II. Lalu karena keraton dari Pleret itu sudah dikuasai oleh saudaranya, maka dia dengan bantuan VOC kemudian membangun keraton Kartosuro. Tentu dengan sebuah persekutuan politik yang tentu tidak gratis. Artinya bahwa misalnya monopoli gula atau beras itu diserahkan kepada Belanda, sehingga utang Mataram benar-benar sangat sulit untuk dijangkau dan menyebabkan kemiskinan rakyat. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya terjadi perlawanan terhadap Belanda. Nah, dalam hal ini sekalipun Pangeran Puger akhirnya bergabung dengan Kartosuro, tetapi tidak berarti di kemudian hari kerajaan ini mulus-mulus saja, tapi terjadi pergulakan demi pergulakan. Maka yang disebut gegere wong ngoyak macan den wadai bumbung, itu menggambarkan nasib tragis dari Trunojoyo sendiri. Ketika dia sudah berhasil menguasai keraton, tetapi kemudian barang-barang keraton yang sangat berharga itu dibawanya ke Jawa Timur. Kemudian setelah Amangkurat II bertakhta di Kartosuro dan dengan bantuan VOC mengejar untuk menangkap Trunojoyo dari Surabaya, kemudian pindah ke Kediri sampai akhirnya dia ditangkap. Setelah ditangkap tentu dengan negosiasi dari pihak VOC, dia datang untuk menyerah kepada Amangkurat II. Tetapi apa yang terjadi di sana ketika Trunojoyo itu menyerah, ya, artinya dia mengakui telah melakukan kesalahan karena pemberontakan itu, tetapi kemudian Trunojoyo dibunuh di depan orang banyak dan kepalanya dipenggal, lalu dideplok atau dihancurkan. Itulah yang diibaratkan dengan gegere wong ngoyak macan den wadai bumbung. Akhirnya matinya itu kepalanya dideplok atau dihancurkan di sebuah lesung batu yang diibaratkan dengan den wadai bumbung. Sejarah Mataram, sejarah Kartosuro tidak berhenti sampai di situ. Pemberontakan demi pemberontakan terus masih berlanjut, dan kemudian setelah itu penangkapan Panembahan Kajuran atau Panembahan Romo. Setelah itu juga Trah Tembayat yang masih memberontak, termasuk di Wonokusumo, dan itu akhirnya semua diselesaikan oleh Belanda.
dan terakhir ditangkapnya Panembahan Sumendi yang tidak lain adalah Sunan Tembayat keempat yang akhirnya hijrah ke Wiroko setelah dia diampuni, dan kemungkinan dia yang mendirikan pesantren pertama di Ponorogo, yaitu di Setono, yang akhirnya melahirkan terah atau keturunan baik itu Pasuruan maupun daerah Jawa Timur yang lain, termasuk adalah Blitar. Nah, saudara-saudara, ini sejarah panjang. Maka kemudian pada masa Amangkurat kedua inilah hutang keraton yang menumpuk sulit untuk dikembalikan. Tiba-tiba muncul sosok lain yang bernama Patih Nerangkusumo. Dan Patih Nerangkusumo itu juga masih terah tembayat dari Nyai Ageng Giring. Dia menjadi seorang patih yang sangat brilian dalam pemikiran untuk bagaimana caranya dia menyelesaikan hutang-hutang dengan Belanda. Pada saat itu, tanggal 8 Februari, datanglah Kapten Tak ke Kartosuro. Dan dengan itu tentu misinya semua tahu adalah menagih hutang Mataram. Tetapi kemudian Narangkusumo memiliki apus kromo, cara untuk menghindar dari hutang itu. Dan saat itu muncul yang namanya Untung Suropati, seorang budak Belanda putra Bali yang sedang melarikan diri, kemudian ditampung oleh Nerangkusumo. Lalu Nerangkusumo itu membuat skenario seolah-olah Nerangkusumo pecah kongsi dengan Amangkurat II, dan dia telah menyeberang ke pihak lawan yang tidak lain ada persekutuan antara Suropati dengan Nerangkusumo. Operasi Apus Kromo inilah yang berhasil dengan tewasnya Kapten Tak. Dan Kapten Tak itulah yang disebut dengan alun-alun Kartosuro gajah meto jinancang wit sido guri patine cineker ayam. Gajah meto itu tidak lain adalah gajah yang mengamuk. Itu sebetulnya menggambarkan Kapten Tak. Dan hari-hari sebelum terjadi perang besar, itu sesungguhnya Kapten Tak telah dimainkan emosinya secara luar biasa oleh Patih Nerangkusumo. Antara lain pada suatu saat seorang kerabatnya atau seorang petugas VOC yang namanya Griffin, suatu hari ketika Suropati itu sudah dinyatakan ditangkap, maka seorang dari keraton itu meminta kepada Griffin agar dia diberi obat yang bisa menyelesaikan segala masalah. Artinya untuk membunuh. Pikirannya dari orang Belanda tadi bahwa obat itu akan membunuh, atau obat itu untuk membunuh Suropati, Untung Suropati. Dan kemudian dia memberikan 12 gram sublimat sebagai obat yang mematikan. Pikirannya untuk membunuh Suropati. Tapi pagi-pagi hari Suropati masih tampak di keraton dan dia mengatakan bahwa badan saya agak sakit menir, badan saya agak lemas tuan. Marahlah yang namanya Kapten Tak. Kamu jangan menipu saya Nerangkusumo. Kamu pikir saya tidak tahu bahwa 12 gram sublimat ini bisa membunuh anjing besar ini di hadapan kita. Apalagi Suropati. Awas, emosinya sudah dimainkan. Dan ketika terjadi peperangan antara Raja Amangkurat II yang diskenario seolah-olah menghadapi pemberontakan Untung Suropati yang didukung oleh Nerangkusumo, itu sekali lagi dimainkan emosinya sehingga disebut gajah perawakannya besar, meto itu yang marah. Suatu saat digambarkan bahwa Kapten Tak itu menggigit kumisnya, membanting topinya,
dan kemudian menghentakkan kakinya karena dia mendengar bahwa pasukan raja yang terdiri dari orang-orang Madura telah dikalahkan oleh Surapati. Bahkan pada akhirnya Kapten Tak itu melihat temannya sendiri, yaitu Kapten Brickman, terbunuh oleh Surapati di depan matanya. Inilah yang disimbolkan dalam tembang ini, Gajah Meto Cinancang Wit Sidogori. Cinancang Wit Sidogori artinya telah diikat oleh pohon sidagori. Dan pohon sidagori itu adalah pohon obat-obatan. Itu yang menyimbolkan kemungkinan, yaitu sublimat tadi. Pohon sidagori itu sejenis tanaman perdu yang bunganya berwarna kuning, yang mungkin dalam bahasa Latin disebut Sida rombipulia. Dan inilah yang dalam tembang ini disebut cinancang, diikat oleh pohon sidagori. Patine cineker ayam, digaruk-garuk dengan kakinya ayam. Itu artinya untung Surapati ada rakyat kecil termasuk budak Belanda yang meloloskan diri, tetapi bisa menghinakan Kapten Tak karena matinya oleh seorang budak dari Bali tadi. Ini sebuah pesan bagi rakyat Jawa saat itu yang selalu kalah melawan Belanda. Sebuah pesan bahwa orang Nusantara, orang Jawa itu memiliki kekuatan karena pernah melawan Belanda dan menang apapun caranya. Dan ini merupakan apus kromo yang dijalankan oleh Patih Nerangkusumo tadi. Pesan yang kedua, bahwa sesungguhnya tembang ini menyimpan trauma perebutan kekuasaan yang panjang. Nah, dengan mengingat sejarah seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kisah tragis Mataram ini dengan segala kebesarannya pada zaman Panembahan Senopati sampai puncak kejayaannya di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini merupakan pelajaran untuk bagaimana kita menimba keberhasilan. Tetapi juga terlepas setelah itu, masa Amangkurat I, Amangkurat II, Mataram itu benar-benar berdarah-darah. Dan akhirnya yang sekarang kita tahu, kerajaan Jawa ini terpecah menjadi 4. Dan ini mengingatkan kepada kita bahaya disintegrasi yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkan negeri ini apabila kita tidak sadar. Pertama, bahaya yang mengancam atas ideologi negara Pancasila. Dan kita harus terus-menerus menggaungkan kesadaran patriotik, kesadaran nasionalistik bahwa negara ini harus diatur hanya dengan Pancasila yang wajahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya renungan ini, renungan kebangsaan ini bisa membuat bangsa ini sadar, terlebih-lebih di dalam menyongsong Gawe Nasional 2024. Banyak kejadian yang mungkin tidak pernah bisa kita pikirkan, tetapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tentu tidak meninggalkan bangsa ini akan tenggelam. Tetapi kita semua, Anda dan saya, harus melangkah untuk tetap tegar di atas dasar negara Pancasila dan tunjukkan roman muka kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Merdeka!